Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Mutia. Kita akan mempelajari tentang statistika, matematika wajib kelas 12. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah beberapa bentuk dalam penyajian data yang pernah kita pelajari ketika SMP. Ada diagram batang, histogram, diagram lingkaran, diagram garis, dan tentunya dalam bentuk tabel. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang dalam bentuk tabel ya, tepatnya tabel distribusi frekuensi atau tabel data kelompok. Nah, di sini ada sebuah data, ini adalah nilai akhir semester matematika dari 100 orang siswa. Ya, jika kita melihat 100 nilai ini atau 100 data ini, kita akan kesulitan untuk mengolahnya. Kita akan kesulitan untuk membacanya. Namun, jika data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, nah ini yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi atau tabel data kelompok. Ya, kita akan menjadi lebih mudah jika kita ingin membaca data atau kita ingin mengolah datanya mencari nilai-nilai tertentu. Ya, misalkan saja kita ingin mengetahui banyaknya siswa di rentang nilai 35 sampai 45. Ternyata di sini ada 5 siswa. Kemudian banyaknya atau siswa terbanyak itu berada di rentang nilai berapa? Nah, ini kita bisa melihat karena di sini 38 yang paling tinggi berarti rentangnya 79 sampai dengan 89. Nah, ini adalah bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi yang perlu kita pahami. Yang pertama kelas interval, itu adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Ya, kalau di sini 35 sampai 45 itu kelas pertama. Kemudian 46 sampai dengan 56 itu kelas kedua dan seterusnya. Kemudian batas kelas itu ada bawah dan juga batas atas. Batas bawah itu batas ujung bawah pada suatu kelas, sedangkan batas atas batas ujung atas pada suatu kelas. Ya, kalau pada kelas pertama batas bawahnya berarti 35, batas atasnya adalah 45. Kemudian tepi kelas ada tepi bawah dan juga tepi atas. Kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi ketelitian data. Kalau tepi atas, batas atas ditambah ketelitian data. Nah, untuk ketelitian datanya, jika data tersebut merupakan bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Ya, misalkan di kelas pertama, tepi bawahnya itu berarti batas bawah 35 dikurangi ketelitian datanya 0,5 karena 35 merupakan bilangan bulat. Jadi tepi bawahnya adalah 34,5. Untuk tepi atasnya berarti 45 tambah 0,5 menjadi 45,5. Sedangkan kalau misalkan datanya merupakan bilangan desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,0. Kemudian panjang kelas itu adalah tepi atas kurangi tepi bawah atau cara lain kita bisa mengurangkan batasnya. Ya, 46 kurangi 35 itu merupakan panjang kelasnya. Kemudian titik tengah kelas, yaitu setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Ya, kalau di kelas pertama di sini berarti setengah dari 35 tambah 45. Ya, ini adalah bagian-bagian yang perlu kita pahami. Kemudian ini adalah cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Ada 3 langkah. Yang pertama menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar kurangi data terkecil. Kemudian banyaknya kelas interval itu dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 log n. Kemudian panjang kelasnya itu jangkauan dibagi dengan banyak kelas interval. Nah, ini adalah contohnya. Ada 40 data di sini. Ya, ini adalah 40 data. Kita diminta menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita cari jangkauan dulu. Jangkauan itu data terbesar, di sini adalah 45, kemudian dikurangi data terkecilnya 42, hasilnya 53 ya. Kemudian banyaknya kelas interval itu 1 ditambah 3,3 log n. Ya, karena di sini banyak datanya 40, maka n-nya kita ganti dengan 40. Ya, 3,3 kalau dikalikan dengan log 40, atau log 40 itu 1,6. Ini kita hitung dengan kalkulator ya. 3,3 kalau dikali 1,6 itu 5,28. Jadi kita peroleh 1 tambah 5,28 itu 6,28. Ya, kalau dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelas intervalnya di sini adalah 6. Kemudian panjang kelasnya jangkauan dibagi dengan banyak kelas, 53. Hasilnya 8,83. Kalau dibulat jadi 9. Tetapi kelas di sini
Nanti untuk setiap batasnya yang kita tambahkan adalah 9 kurangi 1, yaitu 8. Ya. Nah, ini adalah tabel yang akan kita lengkapi. Ini di sini nilainya ya, rentang-rentangnya ya. Berarti data terendahnya 42 ditambah 8 itu 50. Kemudian selanjutnya 51 ditambah 8 itu 59 dan seterusnya. Ya, kalau kita ini kurangkan nih, 51 kurangi 42 itu adalah 9, panjang kelasnya yang ini. Tetapi ketika kita menghitung di kelas-kelas intervalnya, itu 9 dikurangi 1. Ya, kita menggunakannya yang 8-nya, bukan yang 9-nya. Jadi 42-nya ditambahkan dengan 8, bukan ditambah dengan 9. Kemudian di sini nanti kita akan menggunakan turus ya, atau tally untuk menentukan data-datanya. Langsung aja di sini 58, berarti kita isi di sini. Kemudian 71, 70, 51, 53, 2, 71, 82, 56, 50, 60, 70, 64, 77, 55, 57, 50, 83, 42, 67, 50, 80, 58, 82, 55, 88, 83, 55, 57, 43, 92, 69, 56, 60, 72, sorry ini 95 belum ya, 95 ini di sini, 56, 68, 47, 65. Oke, sekarang kita tuliskan yang pertama di sini 6, kemudian 12, 6 lagi, di sini ada 8, 5, dan 3. Betul nggak? Kita cek ya, sepertinya ada yang terlewat. Ini 6 ditambah 12 itu 18, tambah 6 24, tambah 8 32 ya, tambah 5 37, tambah 3 40, pas ya. Jadi ini adalah merupakan tabel distribusi frekuensi yang kita olah dari 40 data nilai tersebut. Baik, itu adalah pembahasan kita tentang bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalian bisa mencoba untuk mengolah data-data lain yang kalian temukan sehingga terbentuk tabel distribusi frekuensi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian masih kurang memahami, kalian bisa mengulang dari awal video hingga akhir. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.